Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi penaksiran hasil perkalian pecahan dan penaksiran penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Penaksiran hasil perkalian pecahan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Untuk melakukan penaksiran hasil pecahan, bulatkan dahulu setiap bilangannya. Yang dibulatkan itu adalah pecahannya. Nah, dalam aturan pembulatan pecahan, gunakan acuannya itu 0, setengah, atau 1. Maksudnya itu adalah bilangan yang kita bulatkan itu akan bernilai 0, atau setengah, atau 1, seperti itu. Nah, jika kesulitan dalam membulatkan bilangan, gunakan garis bilangan sebagai acuannya. Ya, nanti kan kalau kita menggunakan garis bilangan itu akan terlihat di sana bahwa bilangan pecahan yang akan kita bulatkan itu lebih dekat kemana? Ke 0, ke setengah, atau ke 1. Nanti untuk contoh soalnya akan dibahas di slide berikutnya. Setelah itu, hasil pembulatan masing-masing bilangan itu baru dikalikan. Paham ya langkah-langkahnya? Ingat, baiklah, di sini ada contoh 5/6 dikali 7. Nah, di sini karena yang pecahan itu adalah 5/6, maka yang perlu kita bulatkan itu adalah bilangan 5/6-nya ya, bukan 7-nya. 7-nya karena dia bilangan asli, maka tetap aja, nggak usah di otak-atik. Yang perlu kita bulatkan adalah yang 5/6. Perhatikan garis bilangan, acuan dan garis bilangan 5/6 dari 6/6 ini ya. Garis bilangan acuan itu kan dari 0, setengah, dan 1. Sedangkan garis bilangan yang menjadi pembulatan bilangan itu dari 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6. Karena 5/6 ada di antara 1/2 dan 1, karena 5/6 lebih dekat ke 6/6 atau 1 daripada ke 3/6 atau setengah, maka 5/6 dibulatkan menjadi 1. Jadi 5/6 dikali 7 setelah ditaksirkan itu menjadi 1 dikali 7 sama dengan 7. Contoh yang kedua, 5/6 dikali 5/6. Ingat ya, garis bilangan yang acuan ini mulai dari 0, 1/2, dan 1. Nah, kemudian kita bikin garis bilangan yang kedua itu mulai dari 0, 1/6, sampai 6/6. Umi, apakah harus kita bikin 6/6 seperti ini? Tidak ya, kita sesuaikan dengan soalnya. Kalau misalnya di sini soalnya 7/8, berarti kita buat 1/8 sampai 8/8. Kemudian kita sesuaikan ya, ini 1/2-nya itu letaknya di pecahan senilai yang berapa. Misalnya kalau 1/8 itu berarti letak 1/2-nya itu posisinya ada di angka 4/8. Karena ini 1/6, maka 1/2 ini senilai atau sama nilainya dengan 3/6. Ini sudah kita pelajari di pecahan senilai. Tolong diingat lagi tentang pelajaran pecahan senilai. 5/6 ada di antara 1/2 dan 1, karena 5/6 lebih dekat ke 6/6 atau 1 daripada ke 3/6 atau 1/2, maka 5/6 dibulatkan menjadi 1. Jadi 5/6 dikali 5/6 setelah kita bulatkan atau kita taksirkan, maka hasilnya adalah 1 dikali 1 sama dengan 1. Contoh yang ketiga yaitu pecahan campuran dikalikan dengan pecahan biasa. 2/1/3 dikali 3/5. Kita lihat garis bilangan acuannya dan garis bilangan yang akan kita bulatkan. Pecahan 1/3 lebih dekat ke 1/2 daripada 0, maka pembulatan 1/3 itu menjadi 1/2. Sedangkan pecahan 3/5 itu lebih dekat ke 1/2 daripada ke
ke 1. Jadi pembulatan 3/5 itu juga 1/2. Jadi 21/3 dikali 3/5 kita taksirkan atau kita bulatkan menjadi 21/2 dikali 1/2 sama dengan 5/2 ini datang dari 21/2 ini dijadikan dia pecahan biasa. Ingat cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Bilangan asli yaitu 2 dikalikan dengan penyebutnya 2 kali 2 4 tambah 1 5. Jadinya 5/2. Sedangkan 1/2 ini kita pindahkan tetap kita pindahkan seperti semula. Kemudian kita kalikan atas bawah. 5 kali 1 5, 2 dikali 2 4. Nah, 5/4 ini adalah pecahan biasa ya. Ini bisa kita sederhanakan lagi. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, bisa kita bagi. 5 dibagi 4 dapat hasilnya 1, yang mana hasil pembagiannya itu jadi bilangan asli, sedangkan sisa pembagian menjadi pembilang, ya, 1 kan sisa pembaginya, dan pembaginya itu sendiri menjadi penyebut. Maka didapatlah hasilnya 5/4 itu kalau kita ubah dia ke dalam bentuk pecahan campuran adalah 1/4. Bisa dimengerti ya penjelasan Umi? Umi harapkan Ananda paham dengan apa yang Umi jelaskan. Oke, materi berikutnya adalah penyelesaian masalah tentang penaksiran hasil operasi hitung. Tapi dalam bentuk soal cerita. Untuk menaksirkan hasil operasi hitung pecahan, sama caranya seperti yang tadi, bulatkan dahulu setiap pecahan dengan acuan 0, setengah, atau 1/2, atau 1. Contoh penaksiran penjumlahan pecahan dalam bentuk soal cerita. Ibu membeli 1/4 kg gula dan 1/5 kg tepung. Berapa kilogram kira-kira berat belanjaan ibu seluruhnya? Penyelesaiannya, karena 1/4 itu lebih dekat ke 1/2 dan 1/5 itu lebih dekat ke 0, maka pembulatannya adalah 1/4 itu menjadi 1/2, sedangkan 1/5 karena 1/5-nya itu lebih dekat ke 0, maka hasil pembulatannya 0. Jadi 0 di sini itu dari hasil pembulatan 1/5. Jadi jangan bingung ya. 1/2 ini hasil pembulatan 1/4. 2 karena dia bilangan asli, kita bisa pisahkan dia dari pecahannya. Sedangkan 1/5 itu dibulatkan menjadi 0. Maka setelah kita bulatkan semua pecahan yang ada, kita jumlahkan. 1/2 ditambah 2 ditambah 0 dapat hasilnya 1/2. Jadi berat belanjaan ibu seluruhnya kira-kira 1/2 kg. Penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan desimal. Untuk menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal, bulatkan dahulu bilangan desimal tersebut dengan aturan sebagai berikut. Jika bilangan desimal setelah koma sama atau lebih dari 5, berarti patokannya atau acuannya itu adalah 5 ya. Dibulatkan ke atas atau ke satuan berikutnya. Tapi, jika bilangan desimal setelah koma itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau ke satuan asal. Perhatikan gambar garis bilangan ini ya. Jadi patokannya itu 5. 5 ke atas, sedangkan kurang dari 5 itu pembulatannya ke bawah. Bisa dimengerti ya? Contoh soal, tentukan hasil taksiran dari penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal berikut. Yang A, 5,6 ditambah 7,1. Jawab 5,6. Nah, di sini patokan kita atau acuan kita dalam membulatkan bilangan desimal adalah perhatikan angka setelah koma. Angka setelah koma dari 5,6 ini adalah 6, kan?
Nah, karena 6 ini lebih dari 5, maka dia menjadi 1 ya. Pembulatannya menjadi 1. Maka 5 ditambah 1 hasilnya 6. Berarti 5,6 ini kita bulatkan ke satuan berikutnya. Setelah angka 5 kan 6, maka pembulatan 5,6 menjadi 6. Sedangkan 7,1 karena angka setelah koma itu adalah 1, yang mana 1 itu kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah atau menjadi 0. Maka 7 ditambah 0 sama dengan 7. Berarti dia tetap ya. Pembulatan 7,1 itu tetap dia ke satuan asalnya, yaitu 7. Jadi 5,6 ditambah 7,1, yang mana 5,6 itu jadi 6, 7,1 setelah dibulatkan menjadi 7. 6 ditambah 7 hasilnya 13. Nah, yang B, pengurangan ya, 7,8 dikurang 5,1. Nah, sama, kita bulatkan angka setelah komanya. 7,8 karena angka setelah komanya itu adalah 8, yang mana 8 itu lebih besar dari 5, maka pembulatannya ke atas atau ke satuan berikutnya. Jadi 7,8 itu kita bulatkan menjadi 8 ya. Dan 5,1 karena 1 itu kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah atau ke satuan asal menjadi 5 tambah 0 sama dengan 5. Dan 8 kurang 5 hasilnya adalah 3. Paham ya, Nak? Baiklah, itu saja materi kita pada hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Mengharapkan anak-anak paham dengan apa yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.